Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan disehatkan dohir batinnya, dimudahkan merik rezekinya, berkah dunia dan akhiratnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang orang yang mau punya kontrakan. Yang mau punya kontrakan tapi tidak punya modal sama sekali. Nah, caranya begini. Kalau kita mau membeli kontrakan, ya, kontrakan rumah maupun kontrakan toko, ya, katakan toko. Begini, kita harus dilihat dulu konsumennya sebelum membeli, ya. Jadi, walaupun kita punya modal, apalagi tidak punya modal, tetap kita harus dilihat dulu konsumennya, ada yang ngisinya, peminatnya, kita lihat dulu, ya, sebelum kita membeli. Apalagi yang tidak punya modal, wah bahaya itu. Bisa-bisa bahaya banget lah gitu. Seperti gini, ya, kita lihat dulu. Misalkan, ya, logika aja, ya, karena usaha itu adalah logika. Yang jarur langit itu adalah bumbu, ya. Kan kalau istilah usaha itu kalau dikejar sama logika itu capek. Tetap kita harus bersamaan dengan jarur langit, yaitu seperti kita jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, jangan tinggalkan wirid-wirid yang membuat hati kita tenang seperti baca sholawat, baca dzikir, dan aurad-aurad yang lain. Itu adalah jarur langitnya. Kalau diistilahkan masak adalah penyedap rasa lah. Jadi adalah jarur langit itu adalah penyedap rasa. Nah, tetap kita harus dijalani, yaitu bahan-bahan sayurannya, berikut garamnya harus ada. Jadi kita percuma kalau kita jarur langit doang terus dohirnya gak dilaksanakan. Wah bahaya itu, bahaya, bisa-bisa toma, ya. Ya logikanya kan kita jarur langit berarti kan itu penyedap rasa, kita mecin, roiko, ya, masako. Sedangkan bahan-bahan sayuran dan garamnya tidak ada. Coba apa manfaat kita punya penyedap rasa doang? Kan gak manfaat, ya gak? Ya, seperti gitu. Nah, begitupun jarur langit kita laksanakan penyedap rasanya, apalagi bahan-bahan pasakannya dan garamnya itu wajib ada, ya. Nah gitu, karena kan penyedap rasa sedikit kan kepakainya. Nah gitu, ya. Seperti gini, step by stepnya. Seperti kita punya kontrakan, jangan banyak-banyak dulu lah, ya. Punya kontrakan 10 pintu aja, ya. Punya kontrakan 10 pintu. Yang nyewa itu misalkan satu pintunya adalah 500.000 lah, ya, 500.000. 500.000 satu pintu, berarti 10 pintu adalah 5 juta, ya. Ya, benar gak? Nah, jadi 10 pintu itu adalah 5 juta. Nah, nih, udah nih. Ini satu kontrakan, satu bangunan 10 pintu, berarti penghasilan per bulan adalah 5 juta. Ya, 5 juta. Sedangkan satu bangunan itu yang 10 pintu harganya 100 juta misalkan, ya. Harganya 100 juta kalau kita beli. Nah, berarti kita udah ada penghasilan satu bulan 5 juta. Ya, kita cari teman, cari saudara, atau jual apa, beli itu, ya. Si kontrakan yang 100 juta itu beli. Nah, kita yang 5 juta per bulan tadi 10 pintu, apa kita bagi hasil sama teman yang join itu 100 jutanya join, apa kita minjam
ke bank 100 juta, ya kan, kalau 100 juta itu per bulan berapa? Saya belum pernah ya, nggak tahu. Ya kalikan aja lah gitu. Yang penting ya gini, misalkan gini, kita minjam baik ke teman maupun ke bank misalkan 100 juta. Per bulannya itu adalah 5 juta. Berarti pas ya. Nggak mengodok saku sendiri, nggak menconceng usaha kita sendiri kan. Cukup dari kontrakan itu ada penghasilan per bulannya adalah 5 juta. Sedangkan saya minjam uang 100 juta, ya dari situ bayaran per bulannya dari kontrakan. Nah, itu adalah sebuah tips yang mau punya kontrakan tanpa mengeluarkan biaya, ya. Nah, itu caranya. Ya. Caranya begitu, Lur. Jadi kita tidak menggodok saku sendiri karena ada dari income per 10 pintu itu adalah satu bulan 5 juta. Nah, gitu ya. Itulah cara-caranya. Tapi saya saranin bagi saya jangan meminjam ke bank bagi saya ya. Lebih baik cari teman, cari saudara, apa gimana, apa hitung-hitungannya join, apa minjam full 100 juta, apa join 50 juta ya, apa gimana ya, itu kali kita konsultasi aja, musyawarah aja sama yang punya uang gitu ya. Itulah cara-caranya begitu. Soalnya apa, kalau minjam ke bank ini takutnya ya kita diambil pahitnya aja ya, diambil pahitnya, jangan diambil manis. Nah, takutnya gini, kita minjam 100 juta per bulannya adalah 5 juta, itu ada dari hasil 10 pintu ya, jadi nggak ngodok pesak, ngambil dari pesak sendiri ya hasil. Takutnya gini, yang ngontrak tersebut pindah satu persatu coba, sedangkan kita angsuran 3 tahun misalkan ya, angsuran 3 tahun, udah 1 tahun yang ngontrak itu bosen di kontrakan kita kan, otomatis pergi gak ada gantinya ya, kan repot. Saya misalkan saya mengandalkan dari uang kontrakan tersebut, sedangkan pintu yang diandalkannya adalah yang mengisinya tidak ada. Coba bayangin kan, kalau gak ada 2 pintu berarti hilang 1 juta per bulan otomatis, sedangkan angsuran 5 juta berarti penghasilan 4 juta, yang 1 juta lagi di mana kita menggalinya. Nah, takutnya gitu ya. Nah, gitulah. Jadi hati-hati, jangan dulu berbahagia ketika minjam ke bank, yaitu mengandalkan dari kontrakan tersebut ya. Nah, begitulah caranya. Nah, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.